Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan, ya bani adama khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Amma ba'du. Para pemirsa TV-mu Jatim 1 yang budiman, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat berjumpa melalui ruang dengar dan ruang pandang TV-mu Jatim 1 ini dalam keadaan baik, sehat walafiat. Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan limpahan keberkahan, rahmat, serta dalam keadaan sehat walafiat, termasuk dalam menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Kami Sayyun Ngalim dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban dengan senang hati pada kesempatan hari ini dapat menemani pendengar sekalian, para pemirsa TV Jatim 1 yang berbahagia. Kita akan membahas satu tema yang spesifik yang sangat penting pada kesempatan hari ini, yaitu berkaitan dengan filosofi puasa, menahan diri dari hal-hal yang berlebihan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar TV Jatim 1 rahimakumullah. Puasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan kepada orang-orang yang beriman agar menjadi jiwa-jiwa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Sehingga dengan demikian tujuan Allah memerintahkan orang-orang yang beriman melaksanakan ibadah puasa adalah supaya mereka menjadi insan yang bertakwa kepadanya. Takwa adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat, menjauhi hal-hal yang berlebihan. Dan di antara ciri-ciri orang yang beriman, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Mu'minun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu. Allah kemudian merinci sifat-sifat mereka. Di antaranya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang terhadap hal-hal yang tidak berguna, mereka itu senantiasa menjauhkan diri atau menghindarinya. Sehingga dari sini kita bisa memahami, sebagai seorang mukmin yang baik tentu kita harus berusaha untuk menghindarkan diri kita dari hal-hal yang tidak berguna. Apa yang kita lakukan, kita pastikan hanya hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita, lalu kemudian juga untuk orang lain. Berikutnya juga disebutkan oleh Allah di dalam kelanjutan ayat tersebut, walladzina hum li furujihim hafidun, dan orang-orang yang senantiasa menjaga kemaluan atau kehormatannya, memelihara diri dari kehormatan dan kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka mereka tidak tercela untuk mendatanginya, gitu. Famanibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun.
Maka barang siapa yang mencari selain itu yang sudah dihalalkan oleh Allah, yaitu istri-istri maupun budak-budak mereka, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Para pemirsa TV-mu Jatim 1 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara tujuan Allah memerintahkan kita berpuasa adalah agar kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Puasa bukan sekedar menahan diri dari lapar dan dahaga, tetapi kita harus mampu menjaga lisan kita, menjaga pikiran kita agar tetap baik, hati kita agar tetap jernih, jauh dari hal-hal yang buruk, apalagi kemudian cenderung berlebih-lebihan. Oleh karena itu, seperti yang kita baca di dalam surat Al-A'raf ayat 31, Allah juga menjelaskan, Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid, wa kulu washrabu, wa la tusrifu. Wahai anak Adam, atau wahai manusia, ambillah pakaian terbaikmu ketika kamu memasuki atau mendatangi masjid. Artinya Allah memerintahkan kita ketika melaksanakan sholat adalah dengan pakaian yang terbaik. Terbaik ini maksudnya tentu saja suci dari hadas, najis, termasuk juga yang baik, layak, sopan untuk dipakai ketika kita melaksanakan sholat. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Makan dan minum sesuatu yang mubah di dalam agama kita, ketika kita melaksanakan ibadah puasa, kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita tahan sementara waktu. Dan makna puasa secara bahasa memang adalah al-imsak, menahan diri. Sedangkan setelah kita pahami dari makna syar'inya, yaitu al-imsaku anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyah. Puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya, dimulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari yang disertai dengan niat. Apa saja yang membatalkan puasa? Yaitu diantaranya makan, minum, berhubungan suami istri. Ini secara istilah syar'i. Namun, sesungguhnya puasa hakikatnya bukan hanya itu. Tetapi kita juga dilarang untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai puasa itu sendiri. Ya, terutama pada sikap-sikap yang berlebihan. Allah sudah memperingatkan tadi, makan dan minumlah tetapi jangan berlebih-lebihan. Nah, supaya kita tidak berlebih-lebihan, makanya kemudian Allah melatih kita dengan berpuasa itu. Makan memang boleh, tetapi tidak boleh kemudian secara berlebih-lebihan. Ada batasannya. Ya. Maka oleh karena itu, kalau kita melaksanakan nilai-nilai puasa dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah jiwa kita akan menjadi lebih baik. Nah, kita mampu mengendalikan diri kita, ya, kita mampu menjaga pikiran kita, sikap kita, dan tentu saja juga yang terutama, jangan sampai kita mempunyai sikap yang berlebih-lebihan. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang suka berlebih-lebihan. Gitu. Selanjutnya, kita juga mempunyai hawa nafsu yang harus kita kendalikan. Ya. Itu diantara hakikat kita melaksanakan ibadah puasa, agar kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Ya. Dan nafsu itu, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah di dalam surat Yusuf, ya, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu cenderung untuk menyuruh berbuat keburukan, illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Tuhanku. Gitu. Allah memerintahkan kita untuk mendapatkan rahmatnya diantaranya dengan jalan berpuasa, supaya kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Nafsu adalah sesuatu yang bukan dihilangkan sama sekali dari diri kita, tetapi untuk dikendalikan. Kita ibaratkan nafsu ini adalah binatang yang liar, ya, yang ketika masih liar, maka sangat berbahaya bagi kita.
Misalnya kita mempunyai seekor kuda yang belum mampu kita tundukkan, belum mampu kita jinakkan, maka mungkin dia akan lari ke sana kemari, mungkin juga akan menyepak atau menendang begitu. Ya. Bahkan bisa menimbulkan kemudorotan. Tetapi apabila kita mampu menundukkan kuda liar tersebut, kita akan mendapatkan manfaatnya. Ya, kalau kuda tersebut adalah kuda betina, mungkin bisa kita ambil susunya yang sangat mengandung nutrisi yang sangat baik. Atau juga bisa menjadi kuda, menjadi alat transportasi, menjadi angkutan gitu. Yaitu kalau kita mampu menundukkannya. Nah, demikian pula dengan hawa nafsu kita. Kalau kita mampu menundukkan hawa nafsu kita, maka bisa kita arahkan kepada hal-hal yang produktif. Tenaga, kesehatan, kekuatan bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan kita akan menjadi bernilai ibadah. Karena dengan makan maka kita mempunyai kesehatan dan kekuatan fisik. Dengan kesehatan tersebut maka kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membutuhkan fisik yang prima, fisik yang sehat, fisik yang baik. Misalnya ketika kita sholat, maka kita harus mampu melaksanakan gerakan-gerakan sholat dengan optimal. Mulai dari berdiri, lalu kemudian ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, ya, sampai kemudian yang terakhir salam. Gitu. Memang di dalam syariat kita diperkenankan untuk sholat ketika tidak mampu berdiri boleh dengan duduk, ya, atau bahkan boleh dengan berbaring. Tetapi tentu saja tidak bisa kita laksanakannya secara sempurna, ya, karena ketika kita ruku' itu juga ada peredaran darah yang berjalan dengan optimal, dengan baik. Demikian pula ketika kita sujud dan seterusnya. Ya. Ibadah haji misalnya juga demikian. Adalah ibadah yang sangat memerlukan kebugaran fisik. Ya. Jadi mulai dari tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Lalu kemudian sa'i, ya, berjalan dari Bukit Sofa ke Marwah, kembali ke Sofa lagi, hingga 7 kali berakhir di Bukit Marwah. Lalu kemudian wukuf di Arafah, mabit atau menginap di Musdalifah, untuk kemudian dilanjutkan dengan melempar jumrah di Jamarat, ula, wusta maupun Aqobah. Kesemuanya itu membutuhkan kebugaran fisik. Nah, karena itu agama kita memerintahkan supaya kita makan dan minum. Wakulu washrobu, makan dan minumlah, agar kita bisa sehat, ya, bisa kuat. Lalu dengan kesehatan dan kekuatan kita itulah maka kita dapat melaksanakan berbagai macam perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi di ujungnya Allah menegaskan wala tusrifu, janganlah kamu berlebih-lebihan. Ketika makan yang kita lakukan itu tidak mengenal batas, maka akan ada efek atau akibat buruknya. Ya. Misalnya kita menyukai satu makanan tertentu, lalu kemudian volume makan kita berlebihan dari makanan tersebut, sedangkan yang lainnya tidak kita makan secara seimbang, itu pasti akan menimbulkan efek bagi tubuh kita. Misalnya bagi mereka yang menyukai makanan-makanan yang manis, ya, bisa saja kemudian timbul kadar gula dalam tubuhnya menjadi berlebihan. Ya. Makan yang mengandung purin yang tinggi juga bisa menimbulkan asam urat yang tinggi. Makan dengan kadar makanan-makanan yang mengandung kolesterol yang tinggi juga bisa menimbulkan angka kolesterolnya tinggi. Ketika itu semuanya terjadi, maka tubuh kita menjadi ada yang berlebih dan itu akan berdampak pada kesehatan kita. Maka tepatlah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar makan dan minum secukupnya sesuai dengan kebutuhan, tidak lain dan tidak bukan supaya kita dapat menjalankan perintah-perintahnya, ibadah kepadanya, tetapi jangan sampai berlebih-lebihan. Ya. Nah, di dalam puasa kita dilatih untuk itu. Ya, supaya kuat, maka sebelum memulai puasa, sebelum fajar terbit, kita diperintahkan untuk sahur terlebih dahulu. Rasulullah SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, sesungguhnya
di dalam makan sahur itu ada keberkahan, ya, kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Yaitu kekuatan fisik, ya, kesehatan, yang dengan itu kita tetap bisa menjalankan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Walaupun puasa, kita masih tetap bekerja, ya, beribadah, sehingga kita masih tetap produktif di dalam aktivitas kita sehari-hari. Ya. Lalu ketika kita berpuasa itu, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, kita dilatih untuk menahan diri kita dari hal-hal yang berlebihan. Sekali lagi, sesuatu yang mubah di hari-hari sebelum bulan Ramadan, di mana kita dibolehkan, tetapi ketika Ramadan itu kita dilatih untuk menahannya, untuk mengendalikannya, agar jiwa kita juga terlatih untuk mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Ketika kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita, maka Allah akan memberikan hadiah terbaik untuk kita, yaitu berupa surganya. Sebagaimana yang ditegaskan olehnya di dalam surat An-Nazi'at, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka barang siapa yang takut terhadap Tuhannya, ya, lalu kemudian mampu mengendalikan hawa nafsunya, sesungguhnya surgalah tempat kembalinya atau balasannya. Nah, tentu kita semuanya dengan ibadah yang kita laksanakan ini, selain kita penuhi syarat dan rukunnya secara fikih, ya, tetapi kita juga berharap itu juga mampu mendidik jiwa kita, ya, mampu mendidik kita, spiritual kita, untuk secara sosial kita mampu mengendalikan diri, ya, tidak mudah marah, ya, tidak mudah melakukan perbuatan-perbuatan tercela, ghibah misalnya, lalu berkata jujur, karena Rasulullah juga menyebutkan, ya, memperingatkan kita lebih tepatnya, malam yada qaulaz zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun min ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak dapat meninggalkan perkataan maupun perbuatan dusta, maka Allah tidak membutuhkan puasanya. Jadi seolah-olah Allah ingin mengatakan, percuma kamu berpuasa, tetapi pada sisi yang lain kamu hanya meninggalkan makan dan minum, tapi tidak meninggalkan perkataan maupun perbuatan dusta, alias tidak mampu bersikap jujur, gitu. Nah, jujur inilah pangkal dari semua kebaikan kita. Orang yang baik pasti akan berani berlaku jujur. Ya, kalau orang sudah terbiasa jujur, maka itu akan menjadi habit, kebiasaan dalam kehidupannya sehari-hari. Lalu kemudian ketika dia melakukan kedustaan, hatinya akan berontak. Jiwanya tidak bisa menerima, ada semacam alarm yang secara otomatis, dan itu akan selalu mengajaknya untuk selalu berbuat kebaikan, gitu. Dan ujung dari perintah Allah untuk puasa ini agar jiwa kita bertakwa. Ya. Bertakwa orang yang selalu berusaha untuk, ya, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, mengendalikan dirinya, ya, takut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghindarkan dirinya dari siksanya, sehingga selalu berusaha untuk menstabilkan jiwanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa TV Mujatim 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, tentu selain hal yang sudah kami sampaikan tadi secara sosial, hablum minan nas, puasa juga harus membawa dampak yang positif. Ketika kita berpuasa, kita juga dianjurkan untuk berbagi dengan sesama, ya. Rasulullah bahkan menyebutkan, misalnya, barang siapa yang memberikan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Artinya orang yang berpuasa itu mendapatkan pahalanya, kita yang berpuasa dan memberikan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa juga mendapatkan pahala sendiri. Jadi tidak ada yang dikurangi sama sekali. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mempunyai kepedulian sosial. Bahkan secara spesifik, Allah memperingatkan bahwa jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dikatakan sebagai pendusta agama. Ya. Di dalam surat Al-Ma'un Allah telah menegaskan, tahukah kamu siapa orang-orang yang mendustakan agama itu? Ara'aital ladzi
yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa para pendusta agama itu? Artinya beragama tapi berdusta. Ya. Kemudian dijelaskan oleh Allah, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim, tidak menyantuni mereka, tidak menyayangi mereka. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin, dan juga tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Nah, ketika kita berpuasa sangat dianjurkan untuk bukan hanya memikirkan diri kita sendiri, cenderung berlebih-lebihan, ya, tetapi juga harus memperdulikan mereka yang membutuhkan, baik orang miskin, anak-anak yatim, dan seterusnya. Sehingga biasanya semangat kaum muslimin ketika di bulan Ramadan untuk menyantuni orang miskin, anak-anak yatim itu begitu tinggi karena mengimplementasikan hal ini semuanya. Ya, para pemirsa TV Mujatim 1 yang dirahmati Allah yang budiman, dan akhir kata, mari sama-sama kita mengingat kembali bahwa puasa yang diperintahkan oleh Allah selain sebagai ibadah fisik atau jasadiah, juga sebagai ibadah spiritual atau ruhiyah. Fisik kita penuhi syarat dan rukunnya. Ruhiyah juga harus membekas pada diri kita masing-masing, membentuk jiwa kita untuk terbiasa mampu mengendalikan diri kita, sehingga pada akhirnya kalau itu sudah kita lakukan, ujungnya insya Allah mudah-mudahan kita semuanya akan dicatat oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat adanya. Di bulan Ramadan tahun ini kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, ya. Lalu kemudian juga jiwa kita terlatih untuk mengendalikan diri dan menjauhkan diri kita dari sikap berlebihan, karena kehidupan kita yang sekarang ini sesungguhnya hanya sementara. Pada akhirnya kita akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita di akhirat nanti. Insya Allah kita semuanya akan menjadi hamba-hambanya yang mengakhiri hidup kita dengan husnul khotimah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Saya Sayyidun Ngalim dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban. Mohon maaf dan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian para pemirsa TV Mujatim 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.